Al-Quran itu sempat dibawa untuk penambahan ilmu mungkin ke Pulau Madura. Memang Al-Quran tersebut dibuat ya mungkin zaman dulu masih tradisional, mungkin kertasnya juga dari bahan bakunya dari kulit kayu. Kota Angin. Siapa yang tak kenal dengan julukan ini? Julukan yang dikematkan untuk kota Majalengka karena daerah ini ditandai oleh angin yang kuat melintasi wilayah ini. Di Majalengka sendiri memiliki sejarah, salah satunya sejarah Islam yang ada di Kecamatan Maja, Desa Pageraji, Jalan Pesantren, ada sebuah peninggalan sejarah Islam, yakni Al-Quran yang sekarang sudah berusia 3 abad. Al-Quran ini dahulunya dibuat oleh wali yang berada di Desa Pageraji, yaitu Kiai Haji Tubagus Latifuddin, pada masa ketika beliau menimba ilmu ke Madura. Al-Quran itu tidak semuanya tahu, tapi hanya sebatas kabar atau informasi yang sempat orang tua sampaikan kepada saya. Kalau dilihat dari fisiknya, Al-Quran hasil karya atau hasil tulis tangan karya Mbah Haji Tubagus Latifuddin ini udah berusia mungkin 350 tahun lebih, karena melihat yang tertera dalam jilid Al-Quran tersebut ditulis pada tahun 1658, berarti kalau dihitung-hitung kurang lebih sudah 350 lebih, 3 abad setengah lebih gitu. Nah, ini informasi yang saya dapat dari orang-orang tua dulu. Memang Al-Quran tersebut dibuat ya mungkin zaman dulu masih tradisional, mungkin kertasnya juga katanya dari bahan bakunya dari kulit kayu gitu ya, mungkin tintanya juga membuat sendiri, nggak tahu dari bahan buah apa dan buah apa, saya kurang jelas masalah itu. Tapi yang saya lihat memang hasilnya ada dalam satu Quran, dari mulai awal sampai akhir Al-Quran memang ada, cuman yang perlu diketahui mungkin 10 lembar lah atau kurang dari 10 lembar sudah sempat direnovasi di Kesultanan Cirebon, sehingga kalau nanti bisa dilihat Al-Qurannya itu sangat beda jauh kertasnya dan tulisannya, karena memang istilahnya hanya tiruan yang 10 lembar kurang lebih itu ya, renovasian karena memang ada kerusakan waktu itu. Kiai Haji Tubagus Latifuddin adalah seorang wali yang berada di Desa Pageraji. Beliau merupakan putra dari Syekh Fakih Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Cipager. Makam beliau berada di Cimeong, Talaga, dan makam Kiai Haji Tubagus Latifuddin berada tidak jauh dari rumah Ridwanuddin. Mbah Syekh Latifuddin terkenal dengan karismatik yang memiliki peran besar terhadap penyebaran penganut agama Islam di daerah ini. Saya di sini hanya selaku penerus dari juru pemelihara waktu sebelumnya bapak saya sendiri. Jadi ketika tahun 2013 ayah saya meninggal dunia, sehingga otomatis istilahnya tugas untuk juru pemelihara makam keramat ini ya saya sendiri yang bertanggung jawab atau yang meneruskannya. Kalau dari sisi
silsilah berarti ya. Silsilah Mbah Haji Tubagus Latifudin ini, itu pun yang saya lihat dan saya tahu mungkin hanya sedikit daripada istilahnya yang mereka orang-orang tua dulu yang lebih tahu. Cuman yang saya pernah lihat di silsilah nasab beliau ini adalah anaknya Syekh Fakih Ibrahim yang ada makomnya di Cipager Talaga. Memang Al-Quran itu sempat dibawa untuk penambahan ilmu mungkin ke Pulau Madura. Cuman katanya di Selat Madura itu ada musibah mungkin sama angin topan sehingga perahu yang dinaikinya itu terbalik sehingga Al-Quran juga ikut hanyut di sana. Mungkin diputuskan hilang, tidak ketemu, dan akhirnya Mbah Kiai Haji Tubagus Latifudin memutuskan pulang lagi ke sini, ke rumahnya atau ke tempat di blok pesantren ini. Tapi katanya ini Quran tersebut sudah ada di rumahnya sendiri. Wallahu a'lam, itu ya hanya cerita orang tua dulu seperti itu. Al-Quran ini dibaca ketika Haul Akbar setiap bulan Syawal 2 atau 3 minggu setelah Idul Fitri, dikarenakan untuk menghormati dan mendoakan Kiai Haji Tubagus Latifudin dan para leluhurnya yang didatangi ratusan peziarah. Tidak hanya setiap bulan Syawal, ada saja masyarakat di daerah Desa Pageraji atau dari luar kota Majalengka yang berziarah ke makam beliau. Kalau tentang persoalan dibacanya kapan dan bagaimana, yaitu Al-Quran yang hasil karya beliau itu ya memang setiap haulan akbar itu dibawa ke makam, dibaca bareng-bareng berjamaah, tapi hanya sebatas membaca surat Yasin saja. Itu toh untuk hariannya itu mah relatif. Kalau saya sendiri lagi siap mau membaca ya baca. Ada saudara yang datang yang alaf barokah barangkali mohon untuk bisa membaca Al-Quran, yang membacanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Selain peninggalan Al-Quran, ada juga peninggalan benda pusaka lainnya seperti keris dan tombak, bekas peperangan pada masa penjajahan. Quran ini mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya kita membuatkan sebuah bangunan yang khusus untuk melestarikan Al-Quran ini berbentuk museum Al-Quran itu, supaya Al-Quran ini bisa dirawat ya, supaya tidak lapuk dengan usia gitu. Keistimewaan karya tulis tangan Al-Quran yang dibuat oleh Kiai Haji Tubagus Latifudin hingga saat ini disimpan dan dirawat dengan baik oleh Ridwanuddin. Ya tentu kita akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemilik Al-Quran ini terkait dengan bagaimana upaya kita ke depan dalam melestarikan dan memanfaatkan Al-Quran ini. Tentu yang terdekat kami akan mencoba dengan komunitas yang ada ya terkait dengan sejarah ini dan budaya, cek lapangan, karena terus terang aja setelah ada informasi ini kita merasa bahwa ini adalah satu hal yang harus kita lakukan supaya keberadaan Al-Quran dari kulit
kayu yang sudah berusia 370 tahun ini ya kita tetap dapat kita manfaatkan, dapat kita lestarikan.